Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, teman-teman. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga apapun keinginan teman-teman semua akan dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam perlindungan Allah juga ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau share aktivitas aku. Jadi aku bikin video ini spesial untuk masak aja ya teman-teman, karena aku nggak nyampur sama video beres-beres dan sebagainya. Aku tuh mau masak makanan khas Kalimantan Tengah, yang mana makanan ini pertama kali aku temukan waktu aku pertama sampai ke Palangkaraya. Jadi aku tuh dimasakin sayur ini sama kakak ipar aku ya teman-teman. Namanya daun singkong tumbuk yang dikasih ikan patin goreng gitu ya teman-teman. Nah, untuk ikan patinnya ini aku goreng dulu. Jadi itu ada kepala, terus yang di baskom-pink itu ada dagingnya. Untuk dagingnya itu aku goreng, digoreng nggak dimasukin ke dalam sayur. Untuk kepalanya itu khusus digoreng nggak terlalu matang, buat nanti dimasukin dan campurkan ke sayurnya teman-teman. Kalau teman-teman tanya, nggak amis kah kalau ikan dimasukin ke sayur? Enggak banget ya teman-teman, karena ada tipsnya untuk masak sayur ini supaya tidak bau ikan teman-teman. Nah, sebelumnya ini aku goreng dulu. Sebelum aku goreng, aku kasih micin, terus aku kasih garam, dan juga aku kasih asam ya teman-teman. Untuk dagingnya juga sama, bumbunya nggak beda, pakai micin, garam, dan juga asam. Diaduk-aduk supaya rata ya teman-teman, pakai tangan karena tangan aku udah aku cuci bersih ya. Terus aku juga parut kelapa karena sayur ini pakai santan. Tapi ada beberapa juga yang nggak pakai santan. Kalau kakak ipar aku nggak mau pakai santan ya teman-teman. Kalau aku tim yang pakai santan. Nggak terlalu banyak juga sih. Tapi ini kelapanya tadi dibelahin sama mamaku. Satu buah kelapa, tapi nggak habis untuk sayur ya teman-teman, sisanya bakalan aku simpan di freezer. Nah, ini tadi dibelah sama mama, jadi bukanya tuh nggak yang sistem bulat seperti kemarin, jadi dibelah begitu aja. Cuma hasilnya jadinya banyak yang kecil-kecil, dan akhirnya banyak yang sisa yang tidak bisa diparut gitu teman-teman, karena kalau terlalu kecil kan aku takut kalau luka. Jadi ya udahlah, aku tinggalin. Nah, aku mau nyapu-nyapu dulu. Ini ada kelapa yang jatuh ke lantai, aku sapu-sapu. Dan begini enaknya kalau lantainya kayu ya teman-teman, lantainya papan, ada celah-celah itu. Jadi kalau sampah-sampah kecil bisa diselip-selipin di antar papan itu. Terus aku masak nasi juga. Ini udah aku salin-salin aja karena memang udah kering waktu di kompor tadi ya. Hari ini aku masak 4 kaleng susu karena biasanya kalau aku masak sayur ini, anak-anak dan pak suami itu akan berulang kali makan teman-teman. Karena sayur ini boleh dibilang primadona di rumah. Kalau udah aku masak ini, anak-anak enggak bakal nolak, termasuk mama yang biasanya kadang-kadang namanya selera orang tua, kadang-kadang ya agak cari-cari selera gitu. Tapi kalau aku masak ini, beliau sangat-sangat tidak menolak teman-teman. Sekarang aku mau goreng ikannya. Untuk kepala ikannya itu aku goreng agak bukan setengah mateng sih, tapi nggak terlalu mateng banget, nggak terlalu kering. Sementara untuk daging-dagingnya itu nanti aku masak seperti biasa. Di sambil aku juga lagi mau peras-peras santan. Nah, ini aku peras santannya 3 kali ya teman-teman. Yang pertama untuk santan patinya itu atau santan kentalnya aku pisahkan di tempat yang kecil. Lalu selanjutnya aku peras lagi 2 kali untuk santan encernya. Kelapa kali ini lumayan banyak santannya ya teman-teman. Bentuk kelapanya bagus. Padahal tadi mama tuh mecahin 2, satunya tuh ternyata nggak bagus teman-teman. Padahal baru dibeli kemarin ya waktu aku food prep. Ternyata yang satu itu
eee, nggak tahu apa isinya tuh, apa tadi mama nyebutnya gitu, dan akhirnya yang satu itu bakalan dicincang-cincang aja untuk dikasih ke ayam. Alhamdulillah selama punya ayam, makanan tuh nggak ada yang kebuang ya teman-teman. Jadi kalau, seperti ini ada ampas kelapa dibuang, ditaruh untuk makanan ayam bisa gitu kan. Terus kalau ada kayak tadi kelapa yang nggak bisa buat kita makan, kasihkan ke ayam. Pokoknya, alhamdulillah deh nggak ada yang terbuang percuma gitu teman-teman. Terus ini aku goreng kepala ikannya karena muncrat-muncrat dan aku sempat disengat sama minyak panasnya tadi. Jadi aku cepet-cepet tutup ya teman-teman. Awalnya tuh aku tuh tadi lupa bawa tutup, bawa tutupnya. Terus aku lari-lari gitu ngambil ke dalam lemari rak piring. Untuk daun singkongnya, ini sebenarnya daun singkongnya ini ditumbuk ya teman-teman, tapi karena aku tuh nggak sabar, jadi aku nggak numbuk, karena kalau numbuk itu kan rada lama ya. Punya aku tuh tumbukannya tumbukan batu, sementara biasanya yang aku lihat, orang-orang yang jual ini, yang jual daun singkong yang sudah ditumbuk di pasar itu, kalau numbuk pakai lesung, lesung besi gitu teman-teman. Aku tuh nggak punya, aku punyanya yang batu. Aku nggak tahu apa bedanya, cuman aku nggak pernah aja lihat mereka numbuk daun singkong pakai tumbukan yang batu gitu. Dan aku juga pengen cepat selesai, jadi itu nggak aku tumbuk tapi aku blender ya teman-teman. Memang kalau di blender itu rasanya katanya agak kurang enak, tidak seenak kalau ditumbuk gitu teman-teman. Karena kalau ditumbuk itu kan air, sari dari daun singkongnya itu nggak kebuang, sementara kalau kita blender kan otomatis ngeblendernya tuh pakai air. Walaupun airnya itu aku saring ya, habis aku blender terus aku saring gitu daun singkongnya, airnya itu aku pakai lagi untuk ngeblender yang berikutnya teman-teman. Tapi tetap aja akhirnya air air yang terakhir itu bakalan dibuang karena hijau banget. Padahal kalau menurut mereka, kalau menurut orang-orang yang paham dengan sayur ini, justru airnya itu yang bikin enak gitu teman-teman. Karena tadi itu kebanyakan airnya, jadi akhirnya pas air blenderan terakhir itu airnya aku buang gitu teman-teman. Jadi aku saring isinya aja yang aku ambil, airnya aku buang. Nah ini dia tipsnya teman-teman, supaya nggak bau ikan, nggak bau amis, kita harus pakai serai yang agak banyak. Aku tuh pakai serai bisa 7, bisa 8 gitu ya teman-teman. Aku pakai tergantung sayurnya juga ya, sebanyak apa kita bikin sayur daun singkongnya. Nah, serainya ini ambil yang bagian mudanya aja, karena nanti bakal di blender jadi satu sama bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ada laos kurang lebih 1 jempol gitu ya teman-teman. Dikupas juga, nanti di blender sampai halus. Untuk cabai hijau itu nantinya untuk taburan aja di sayurnya ya teman-teman. Jadi nanti tinggal dicemplungin aja. Nanti itu juga aku tambahin cabai rawit, cuman ini tadi lupa aja ke record karena cabai rawitnya belum aku keluarin dari kulkas. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung yang lumayan gede. Terus bawang merahnya itu kalau nggak salah 8 siung apa berapa gitu ya teman-teman. Aku lupa tadi karena nggak ngitung. Nah daun singkongnya itu sekitar 1 baskom pink tadi ya teman-teman. Aku beli kemarin sama tetangga aku yang bawa 3 ikat itu 7.500 per ikatnya tuh 2.500 gitu. Jadi aku beli 3 sama 3 ikat kelakai atau pakis. Nah itu belinya 15.000.
Nah, ini bumbunya udah aku blender, bumbunya aku keringin dulu karena tadi airnya lumayan banyak. Aku mau ngeblender pakai air yang sedikit tapi ternyata tuh nggak mau bergerak teman-teman, jadi aku tambahin sedikit airnya. Nah, ikan yang tadi untuk dagingnya yang aku goreng itu separuh aja aku goreng, yang separuhnya lagi mau aku taruh di kulkas buat digoreng nanti sore supaya seger gitu ya waktu makan. Bumbunya udah kering, nanti aku kasih minyak. Terus ditumis ya teman-teman, ditumis sampai harum. Minyaknya memang pakai sedikit agak banyak karena itu nanti daun singkongnya juga bakal kita tumisin di sini. Kemarin waktu aku goreng pisang itu aku kehabisan minyak, jadi pas adek nganterin makanan untuk papanya, untuk pas suami, aku titip si adek buat mampir ke toko buat beli minyak. Aku belum belanja bulanan ya teman-teman, jadi kemarin cuma beli minyak doang dan itu pun aku nyuruh si adek, bukan aku yang pergi. Nah, ini daun singkongnya langsung dimasukin aja ke dalam bumbu. Lalu dioseng ya teman-teman, diaduk-aduk biar nyampur sama bumbunya. Nah, ini kan warnanya masih segar ya teman-teman, hijaunya itu masih hijau-hijau segar gitu. Nah, kita aduk-aduk terus sampai nanti airnya mengering. Setelah airnya mengering jangan lupa dikasih gula. Aku kasih gula 3 sendok ya teman-teman. Tadi di bumbunya sudah aku kasih garam juga waktu numis, jadi aku belum kasih garam lagi, aku kasih gula aja dulu sebanyak 3 sendok. Harinya mau hujan ya teman-teman, jadi cucian aku nih mau aku gantung. Tadinya tuh aku jemur melebar gitu. Aku takutnya kalau mendadak hujan nanti ribet malah ngambilnya dan bakalan lama lagi mau dimasukin ke dalam gudang. Akhirnya aku mampir dulu ke sini, aku gantung-gantungin dulu. Tapi tetap aku jemur karena harinya tuh baru mau gelap gitu teman-teman, tapi belum hujan. Ya siapa tahu harinya masih bisa panas gitu kan ya. Supaya siapa tahu nanti bisa kering ini cucian. Padahal tadi pagi waktu aku nyuci itu panas banget teman-teman, cerah banget gitu. Tapi ternyata sampai jam segini harinya mendung. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, alhamdulillah. Balik lagi ke sayurnya, setelah daun singkongnya itu kering airnya, terus warnanya juga udah berubah agak gelap gitu. Baru kita masukin ikannya yang kepala itu ya teman-teman. Kalau dagingnya itu udah aku sisihkan ke meja makan. Aku nggak kerekord tadi waktu goreng ikannya teman-teman, aku lupa aku pas tadi ngapain gitu. Terus ini aku masukin santan, yang santan encernya aku masukin sedikit aja, jadi kuahnya itu nggak yang banyak gitu teman-teman, hanya cemek-cemek gitu ya teman-teman. Pokoknya dia tuh basah gitu, tapi nggak yang seperti sayur lodeh. Terus aku masukin juga santan kentalnya setelah santan encernya tadi udah mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk dan dicek rasa ya teman-teman. Rasanya itu agak ada manis gitu ya. Kalau belum berasa manis, gulanya bisa ditambah. Tapi kalau mau ya segini aja juga sudah cukup. Terus aku masukin juga percabeannya, jadi warnanya cantik begitu ya teman-teman. Ada cabai hijau, ada cabai rawit, bikin warnanya tuh bikin selera makan gitu teman-teman. Terus aku kasih Royco karena kaldu jamur aku lagi habis, lagi-lagi karena aku belum belanja bulanan, jadi aku pakai Royco aja stok yang ada di rumah. Alhamdulillah sayur aku sudah selesai teman-teman. Nah, seperti ini pembuatan daun singkong tumbuk, tapi aku blender ya teman-teman, jadi aku nggak daun singkong tumbuk yang asli gitu ya teman-teman. Sudah aku modifikasi dengan blender tadinya. Alhamdulillah rasanya enak banget. Nah, ini aku mau masukin ke rantang untuk aku kirim ke Pak suami. Maunya tadi aku mau masukin kepala ikan yang gede buat Pak suami, tapi ternyata di rantangnya nggak muat teman-teman. Jadi ya udah aku ambilkan yang besarnya sedang aja.
Terus yang ini aku masukin juga ke dalam mangkok supaya nanti kalau anak-anak, mama mau makan tuh nggak susah ngambil di wajan. Separuh aku masukin ke dalam mangkok sini, sisanya aku taruh di wajan supaya nanti sore kalau aku mau angetin, mau panasin sayurnya, udah nggak susah-susah lagi ngotorin wajan baru. Alhamdulillah ini dia menu hari ini, menu kami hari ini, menu sederhana, daun singkong tumbuk campur kepala ikan patin dengan daging ikan patin goreng. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah menjadi rezeki kita. Sambil aku ngangkatin pakaian teman-teman, harinya sudah gelap banget. Terima kasih banyak buat teman-temanku yang udah klik video ini, yang udah subscribe channel aku, dan yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu jika berkenan. Bantu aku supaya channel aku juga bisa maju seperti channel yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.